Bun, kameranya nyala Bun. Saya merasakan getaran energi yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang mencari beliau. Bukan, Mas. Silahkan, Tuan. Bila mana ada pesan yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya tidak salah mendengar, manusia? Kau mencari Empu Kawitana. Benar sekali, Tuan. Saya sedang mencari beliau. Apakah Tuan tahu keberadaan beliau ada di mana? Ya, beliau sudah menunggu-nunggu kedatangan manusia seperti kalian. Maksudnya? Duduklah. Perkenalkan, nama saya Empu Kawitana. Subhanallah, alhamdulillah. Salam hormat dari saya, Empu. Saya yang mencari panjenengan. Salam. Saya sudah menunggu-nunggu kedatangan kalian manusia. Sebenarnya, kedatangan manusia seperti kalian untuk menemui saya ini ada keperluan apa? Izinkan saya untuk menjelaskan dari awal, Bu. Sampai akhirnya saya datang ke sini dan bertemu dengan panjenengan. Silahkan. Saya sedang menghadapi sebuah persoalan yang menurut saya ini rumit, Bu. Di mana khususnya di bangsa kami manusia, ada salah satu desa. Lumayan banyak berpenduduk, sedang dilanda sebuah kekacauan, yaitu banyaknya masalah hubungan antara suami dan istri. Angka perceraian semakin hari semakin melonjak. Sedangkan kita semua sama-sama tahu itu adalah sesuatu yang dibenci, namun diperbolehkan. Berangkat dari informasi tersebut, saya sebagai manusia yang memiliki hati dan pikiran, saya menelusuri dan mencari tahu. Apakah itu memang murni karena keadaan alam semesta yang menunjukkan ke arah sana, atau justru ada tokoh yang membuat kegaduhan ini di wilayah tersebut. Legok Sari namanya. Akhirnya dari hasil saya meneliti di Legok Sari, menemukan sebuah fakta di mana permasalahan itu ternyata ditunggangi oleh sesosok makhluk untuk kepentingannya sendiri, yang saya tidak tahu hingga saat ini tujuannya itu sebenarnya apa. Jujur, Bu, saya sedih melihat itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa harus difitnah, harus diadu domba. Yang sejatinya tidak melakukan hal tersebut, namun dibikin seolah-olah melakukan hal buruk seperti perselingkuhan, ucapan yang kotor. Mereka menghasut melalui perasaan. Mereka menghasut melalui penglihatan dan pendengaran. Sudah tahu bahwasanya manusia, titik lemahnya ada di situ. Namun mereka dengan sengaja merasuk dari segi sifat dasar manusia itu agar menimbulkan rasa curiga, kebencian, serta hal-hal negatif yang selalu dia pikirkan di dalam pikirannya. Terhadap pasangannya. Terhadap pasangannya. Bagaimana bisa suatu rumah tangga
bisa akan menjadi langgeng bila mana di setiap hari mereka tabur sebuah keburukan melalui pembiakan pendengaran dan perasaannya. Sedangkan kita semua sama-sama tahu manusia itu sangat lemah di hal tersebut. Dari hal tersebut menggugah hati saya untuk menyelamatkan mereka. Ternyata ada dalang yang bernama Sumandra. Dengan tujuan apa saya juga tidak tahu hingga saat ini melakukan hal itu. Dan ternyata Sumandra itu adalah sosok jin yang dibackingi oleh sosok iblis jahat yang bernama Gadon Navita. Mereka membuat seenaknya sendiri melakukan hal apapun, seolah-olah dirinya yang paling hebat dan paling benar. Ketika kita ingatkan mereka, justru mereka berkeras kepala, malah menyalahkan keadaan alamnya. Padahal sudah jelas-jelas dia yang berbuat. Di sini, secara singkatnya, saya ingin menghentikan itu semua. Dengan keterbatasan kami mencari cara. Dan Alhamdulillah, Tuhan selalu memberikan sebuah petunjuk terhadap kami. Melalui perantaranya, saya ditunjukkan untuk menggunakan sebuah pusaka, yaitu tombak Tapang Kawijaya. Yang dimana menurut sebuah sejarah, tombak tersebut itu sangat ditakuti oleh Sumandra dengan harapan memberikan efek jerah terhadap Sumandra untuk menghentikan kejahatannya. Bila mana berkenan, pinjamkan lampu terhadap kami. Dan saya insya Allah tanggung jawab, Bu. Setelah urusan saya selesai, doakan saya selamat. Insya Allah saya akan kembalikan sesegera mungkin, Bu, terhadap panjenengan. Tombak Tapang Kawijaya. Betul sekali, Bu. Memang benar. Itu adalah pusaka yang selama bertahun-tahun saya jaga. Asal kau tahu, manusia, kedatangan kalian memang sudah saya tunggu-tunggu untuk meneruskan tanggung jawab terhadap pusaka tombak Tapang Kawijaya. Di sisi lain, saya bahagia dengan kedatangan kalian. Di sisi lain, saya juga merasa sedih dan takut. Saya bahagia, saya senang. Kedatangan kalian itu menandakan bahwasanya tugas dan tanggung jawab saya untuk menjaga pusaka itu berarti sudahlah selesai. Saya tidak bertanggung jawab lagi untuk menjaga pusaka itu. Namun di sisi lain, saya juga bersedih dan takut karena berpindah tugasnya. Saya menjaga pusaka itu menandakan bahwasanya Nusantara sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada masalah yang besar yang mungkin akan dihadapi atau sedang berlangsung di Nusantara ini. Dan ketahuilah manusia, tombak Tapang Kawijaya sudah beberapa kali dipegang oleh makhluk, baik itu dari bangsa kalian manusia maupun dari bangsa seperti saya, yaitu bangsa jin. Lebih tepatnya, sudah 6 kali tombak itu berganti tangan manusia. Yang terakhir adalah beliau. Yang mungkin kau tahu sosoknya. Dia adalah putra Jawa yang sangat-sangat membanggakan. Dia adalah putra Jawa, putra Nusantara yang berhasil untuk mencegah kerusakan menjadi
lebih jauh. Beliau lahir dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Dari sebuah kampung yang sangat sederhana. Yang beliau kemari hanyalah mengaji dan belajar. Di kala itu, Nusantara sedang dijajah oleh manusia-manusia yang berkulit putih dan berambut merah. Beliau belajar bagaimana cara memaknai hidup. Beliau belajar bagaimana berbakti kepada negeri, kepada Nusantara ini. Sampai pada waktunya, bangsa ini, ataupun Nusantara ini, menunjuk beliau sebagai salah satu putra terbaiknya. Memperjuangkan kemerdekaan bagi Nusantara ini. Puncaknya di tahun 1941 hingga 1943. Masa penjajahan. Ya, namun di kala itu bukan lagi manusia yang berkulit putih dan berambut merah. Sudah berganti musuh dari Nusantara ini. Di kala itu Nusantara dijajah oleh bangsa Nippon, yang jaraknya juga lumayan jauh dari Nusantara ini manusia. Ya, Nippon, Jepang. Ya, beliau ikut memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kemenangan dari Nusantara ini. Dari daerah ke daerah, beliau ikut berperang. Tidak banyak modal yang beliau bawa. Beliau hanya membawa pasukan. Beliau hanya membawa keyakinan. Dan jimat yang selalu beliau bawa adalah wudu dan bersikil. Putra Jawa yang sangat membanggakan Nusantara. Putra Jawa yang berhasil merebut kemerdekaan di Nusantara ini. Keberuntungan dan keajaiban selalu datang menyelimuti beliau. Di kala itu, para tentara-tentara penjajah datang menyerbu. Namun, beliau berhasil untuk menghindari itu. Dengan cara yang tidak wajar. Padahal, beliau sudah di depan mata para penjajah-penjajah itu. Namun, seolah-olah penjajah-penjajah itu tidak melihat keberadaan beliau yang memang sudah di depan mata. Setiap para penjajah ingin memburunya, selalu ada hal yang menghalangi. Baik itu hujan yang tiba-tiba datang dengan sangat lebatnya, baik itu angin yang datang begitu hebatnya. Beliau selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pasti pernah dipegang sama pahlawan. Ya, kau benar. Dan saya yakin kau tahu. Kalian semua tahu nama besar beliau. Beliau bergerilya. Bahkan dengan kesehatannya yang semakin berkurang di umur beliau yang sudah tidak muda lagi. Beliau memperjuangkan sisa-sisa terakhir kehidupannya. Dengan kesehatannya semakin berkurang. Beliau memperjuangkan dengan sekuat tenaga dan sisa-sisa semangat yang ada di dalam tubuhnya. Hingga sampai Nusantara benar-benar terbebas dari penjajah-penjajah itu. Beliau berhasil. Dengan arahan dan pasukan-pasukannya yang luar biasa. Keteguhan hatinya yang patut kita contoh. Patut kalian contoh di masa sekarang. Dan sebelum beliau wafat, beliau mengembalikan pusaka
Tapang Kawijayaan terhadap saya. Dan pusaka itu menunggu akan penanggung jawab yang baru ataupun yang terakhir. Mungkin ini adalah kalian. Semoga nantinya ketika pusaka Tapang Kawijayaan ini sudah di tangan manusia yang sudah ditakdirkan, Nusantara ini akan kembali membaik dengan perjuangan-perjuangan, dengan semangat-semangat yang sama seperti dulu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tunggu sebentar manusia. Pahlawan yang dari Purbalingga siapa? Panglima besar. Dulu melawannya pakai bambu runcing, pimpinannya pakai tombak. Wangi banget ini. Tombak ini, tombak Tapang Kawijayaan, menjadi saksi bisu. Perjuangan-perjuangan leluhur kalian memperjuangkan tanah ini. Memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat-rakyat yang tinggal di tanah ini. Tombak ini yang menemani leluhur-leluhur kalian. Yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini manusia. Sudah ada 6 makhluk yang ditakdirkan untuk memegang tombak ini. Melanjutkan perjuangan-perjuangan ditemani tombak ini manusia. Bibi. Lihatlah. Guratan-guratan yang tergambar pada tombak ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia sudah sangat lama berjuang. Dia sudah sangat lama mempertahankan tanah ini. Dan dia berharap dan menunggu pewaris ataupun pemegang tanggung jawab yang berikutnya. Tombak ini menggambarkan semangat dari rakyat bangsa ini yang tidak pernah padam dari zaman dahulu hingga sekarang. Kalaulah kalian memang membutuhkan tombak ini untuk membela kebenaran, menolak